Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mendiskusikan materi bab 3 yang berjudul klasifikasi. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, saya ingin memperkenalkan teman-teman dari anggota kelompok K. Yang pertama ada Dwita Putri, yang kedua ada Siti Maisaroh, dan saya sendiri Ibnu Saputro. Baik, yang pertama kita akan membahas apa yang dimaksud dengan klasifikasi. Mungkin dari teman-teman apa ada tanggapan atau pendapatnya tentang klasifikasi ini? Yang pertama saya dulu lah. Untuk menurut klasifikasi, menurut saya itu pernyataan yang menempatkan suatu objek atau organisme makhluk hidup. Nah, biasanya itu kalau dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik dari persamaan yang mereka miliki. Mungkin itu aja sih. Kalau menurut saya itu klasifikasi itu mengelompokkan suatu objek berdasarkan persamaannya, persamaan dari objek tersebut. Baik, terima kasih kepada teman-teman atas tanggapannya. Baik, menurut saya sendiri juga klasifikasi itu merupakan penempatan pada organisme ke dalam sejumlah kelompok atas dasar kekerabatannya dan adanya suatu persamaan yang dimiliki oleh organisme tersebut. Apakah ada tanggapan lagi? Baik, selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua, yaitu tentang dua dasar klasifikasi pada makhluk hidup. Baik, saya kembalikan lagi kepada teman-teman, apakah ada tanggapan? Kalau menurut saya sendiri, klasifikasi terbagi menjadi dua. Yang pertama itu keserupaan, dan yang kedua itu kekerabatan. Nah, kalau keserupaan itu berdasarkan kemiripan, misalkan kayak ayam kampung dengan ayam potong itu kan fisiknya itu mirip. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kekerabatan itu berdasarkan asal usul dari hewan tersebut atau objek tersebut gitu. Mungkin saya lanjutkan untuk kriteria klasifikasi. Itu yang pertama ada keserupaan. Keserupaan itu menggambarkan kemiripan. Misalnya si Ani dengan si Nina itu memiliki wajah yang sama, namun belum tentu mereka itu memiliki orang tua yang sama, belum tentu mereka berkerabat. Nah, oleh karena itu di sini membahas tentang dua macam kriteria, ada keserupaan dan kekerabatan. Nah, kekerabatan ini merupakan hal yang utama yang dibahas karena yang organisme yang mirip belum tentu berkerabat, sedangkan organisme yang berkerabat itu pasti kemungkinan memiliki keserupaan yang sama begitu. Terus saya juga ingin memberikan pendapat. Menurut saya sendiri dua macam kriteria itu ada, yang pertama ada keserupaan sama kekerabatan, yang dimana keserupaan itu merupakan kemiripan atau persamaan dari suatu kelompok dan kelompok lain, tetapi tidak mempunyai hubungan kekerabatan. Sedangkan kekerabatan itu sendiri persamaan atau persamaan dari asal usul, misalnya seperti sapi dan paus tadi, yang dimana sapi dan paus ini kan sama-sama mamalia tetapi memiliki bentuk tubuh yang berbeda. Mungkin itu pendapat dari saya. Apakah dari kawan-kawan ada lagi? Baik, kita melanjut ke materi yang terakhir, yaitu tentang fungsi dari klasifikasi. Mungkin dari teman-teman dulu, apakah ada yang ingin menyampaikan? Mungkin dari saya dulu untuk fungsi klasifikasi sendiri. Tadi sudah dijelaskan klasifikasi itu apa, jadi berkaitan dengan untuk kita mengenali suatu organisme atau makhluk hidup. Nah, itu berdasarkan kelompok-kelompok yang sudah ditetapkan. Yang tadi klasifikasi berdasarkan ciri-ciri dari yang mereka miliki, baik itu dari persamaan morfologinya ataupun fisiologinya. Mungkin aku ingin menyampaikan pendapat. Jadi dari buku yang sudah pernah aku baca itu, fungsi utama klasifikasi itu yang pertama sebagai simpanan informasi, yang kedua itu sebagai suatu acuan untuk mengetahui karakteristik dari anggota suatu takson, terus yang ketiga itu sebagai pengelompokan suatu takson. Tetapi dari fungsi utama ini tadi tuh
tidak akan terwujudkan apabila klasifikasinya tuh akan terwujudkan apabila klasifikasinya tuh baik. Gitu. Kalau menurut saya sama, memprediksi karakteristik suatu takson yang belum ditemukan walaupun masih berupa kemungkinan. Jadi klasifikasi itu dapat memprediksi oh ini nih seperti apa sih karakteristiknya nanti gitu. Baik, mungkin ini sudah sampai di materi yang terakhir. Apakah dari kawan-kawan ada yang ingin menyimpulkan dari pembahasan kita pada hari ini? Jadi berdasarkan diskusi kita tadi dapat disimpulkan bahwa klasifikasi merupakan pengelompokan objek berdasarkan persamaan karakteristik dan kekerabatan dari objek tersebut. Nah, kalau kriteria untuk klasifikasi makhluk hidup terbagi menjadi dua, yaitu keserupaan dan kekerabatan. Nah, keserupaan itu berdasarkan kemiripan dari organisme tersebut, misalkan seperti ayam kampung dan ayam potong tadi. Nah, terus kekerabatan berdasarkan asal-usulnya, seperti sapi dan paus yang sama-sama mamalia tapi memiliki tubuh yang berbeda. Fungsi dari klasifikasi adalah sebagai simpanan informasi, mempermudah dalam mengenal organisme pada kelompoknya, dan memprediksi karakteristik anggota takson yang belum ditemukan. Apakah ada tambahan lagi untuk kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Mas Syaroh tadi? Oke, baik, karena tidak ada tanggapan lagi, sekian diskusi kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya pada diskusi kita pada hari ini. Saya tutup diskusi ini. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.